Informasi lainnya, Tribuners, Kajari Maluku Tengah dimutasi di tengah penanganan 2 kasus korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, dimutasi oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Keputusan tersebut didasarkan pada surat keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep datar 4 datar 10122 garing C garing 07 garing 2026 tanggal 29 Juli 2026. Di mana Herbert dipercaya menempati jabatan baru. Sementara posisi Kajari Maluku Tengah akan diisi Didik Haryanto yang sebelumnya menjabat koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Belakangan, keputusan Jaksa Agung RI melakukan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan kejaksaan memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan penanganan sejumlah perkara korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah. Herbert Pesta Hutapea diketahui mulai menjabat sebagai Kajari Maluku Tengah pada 23 Juli 2025. Dengan demikian, masa kepemimpinannya di Kejari Maluku Tengah berlangsung sekitar 1 tahun, menjadikannya salah satu kepala kejaksaan negeri dengan masa jabatan relatif singkat di bumi Pamahanu Nusa. Pergantian pucuk pimpinan Kejari Maluku Tengah kemudian memunculkan perhatian publik terhadap 2 perkara korupsi besar yang hingga kini masih bergulir, yakni dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023 dan dugaan kredit fiktif BRI unit Pasahari. Kedua perkara tersebut merupakan kasus yang naik ke tahap penyidikan pada masa kepemimpinan Herbert Pesta Hutapea. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka karena penyidik masih menunggu proses audit untuk menghitung besarnya kerugian negara. Untuk perkara dugaan korupsi dana Bansos, penyidik masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Hasil audit tersebut menjadi salah satu syarat penting sebelum penyidik menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka. Sementara itu, pada perkara dugaan kredit fiktif BRI unit Pasahari, proses saat ini masih berada pada tahap klarifikasi auditor terhadap para saksi yang sebelumnya telah diperiksa penyidik. Klarifikasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penghitungan kerugian negara yang menjadi dasar kelanjutan penyidikan. Selama memimpin Kejari Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea tercatat meningkatkan status 2 perkara tersebut ke tahap penyidikan. Dari sejumlah kasus yang ditangani, baru 1 perkara yang berhasil masuk pada tahap penetapan tersangka, yakni dugaan korupsi dana BOS SD Negeri 23 Maluku Tengah, dengan 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yuda Warta PA memastikan mutasi pimpinan tidak akan memengaruhi proses penanganan perkara yang sedang berjalan. Ia menegaskan seluruh proses penyidikan tetap berjalan secara profesional sesuai mekanisme hukum. Yuda menjelaskan perkara dugaan korupsi Bansos masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari auditor. Sedangkan untuk perkara dugaan kredit fiktif BRI unit Pasahari, auditor masih melakukan klarifikasi terhadap para saksi yang telah diperiksa. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pergantian pimpinan di Kejari Maluku Tengah tidak akan menghentikan proses hukum terhadap 2 perkara yang menjadi perhatian publik. Kini, masyarakat menantikan hasil audit kerugian negara yang akan menjadi penentu arah penyidikan, termasuk peluang penetapan tersangka dalam 2 kasus korupsi tersebut.